Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Windy Tamara, saya sebagai moderator. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang dilema migrasi dan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang artinya ialah penduduk dari desa berpindah ke kota, baik menetap maupun tidak menetap. Kita tahu bahwa urbanisasi itu sendiri adalah masalah yang cukup besar untuk kita. Apabila pemerintah tidak dapat mengatur dan memfasilitasi para kaum urban yang datang ke kota dengan jumlah yang banyak per tahunnya. Ada dua faktor, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik itu ialah ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, melanjutkan pendidikan yang lebih besar, dan jenis lapangan pekerjaannya lebih banyak dan lebih bervariasi atau bermacam-macam. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Gali, NIM 19100100161, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana. Keuntungan urbanisasi: memodernisasikan warga desa, menambah pengetahuan warga desa, menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Akibat urbanisasi, terbentuknya suburb, tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota, makin meningkatnya tunakarya atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan, lingkungan hidup tidak sehat, timbulkan kerawanan sosial dan kriminal. Yang berikut solusi permasalahan urbanisasi di Indonesia. Pemerintah daerah membentuk tim khusus yang terpadu dengan tugas secara selektif menyaring mereka yang berkeinginan melakukan urbanisasi, khususnya mereka yang memiliki keterampilan, pendidikan, kepastian tempat yang dituju kota, dan pekerjaan. Memberi imitasi waktu kepada kaum urban tersebut jika mereka tidak bisa survei di kota tujuan dalam jangka 6 bulan misalnya, maka akan dipulangkan ke daerah asal. Yang berikut dilema migrasi dan urbanisasi. Pertama, urbanisasi, kecenderungan dan proyeksi. Begitu cepatnya pertumbuhan di kota-kota dan di berbagai negara yang sedang berkembang, merupakan salah satu fenomena demografi setelah Perang Dunia II dan masalah di masa mendatang. Ledakan penduduk yang ada pada kenyataannya sangat sulit diimbangi dengan penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial lainnya. Sering dengan meluasnya urbanisasi dan biasa urban atau urban biasa, maka pemukiman kumuh dan kampung-kampung di tengah kota yang menyesakan dan liar. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terlalu cepat di negara-negara berkembang menimbulkan rasa prihatin. Strategi pembangunan ortodoks yang dilakukan pemerintah yang dijalankan pada beberapa dasawarsa yang lalu mengutamakan modernisasi industri, kecanggihan teknologi, dan pertumbuhan metropolis, menimbulkan ketimpangan geografis dalam penyebaran kesempatan atau peluang ekonomi, sekaligus menjadi penyebab utama perpindahan besar-besaran penduduk desa ke kota-kota secara terus-menerus. Selanjutnya, migrasi. Definisi dari migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Beberapa aspek migrasi antara lain: pertama, aspek tempat tinggal. Adanya perubahan tempat tinggal atau usual place residence, lamanya tinggal, nilai tinggal di tempat tujuan, sensus atau survei menggunakan pendekatan usual place of residence atau de jure atau current place of residence atau de facto.
Yang kedua, aspek waktu. Perhatikan dimensi waktu dalam perpindahan. Apakah 1 tahun, 6 bulan, atau 24 jam sebagai batasan migrasi. Mobilitas. Mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non-permanen. Ada migrasi lisen, migrasi seumur hidup, migrasi total, migrasi kembali, migrasi bertahap, mobilitas non-permanen, musiman, sirkuler, dan commuting atau ulang-alik. Yang berikut aspek aktivitas. Adanya perubahan aktivitas sehari-hari. Beberapa analisis menyatakan bahwa mobilitas harus menyangkut tempat tinggal dan perubahan tempat aktivitas. Tempat aktivitas berubah, tempat tinggal tidak berubah, atau tempat tinggal berubah, aktivitas tidak. Yang berikut jenis migrasi. Pertama, berdasarkan wilayah administrasi. Migrasi total. Mereka yang tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya tanpa melihat kapan perpindahannya. Migrasi semasa hidup. Mereka yang tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya. Migrasi lisen. Mereka yang pindah melalui batas administrasi atau desa kecil, kabupaten, provinsi dalam waktu kurun 5 tahun sebelum survei. Yang berikut berdasarkan arus migrasi. Migrasi parsial atau partial migration adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari satu daerah asal atau dari daerah asal ke suatu daerah tujuan. Migrasi ini merupakan ukuran dari arus migrasi antara dua daerah asal dan tujuan. Yang berikut arus migrasi atau migration stream adalah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut urbanisasi atau urbanization adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke perkotaan dan atau akibat dari perluasan daerah perkotaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Vincentius Niktias, NIM 19-100-1005, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab migrasi. Faktor pendorong yang pertama mungkin berkurangnya sumber daya alam. Yang berikut menyempitnya kesempatan kerja di tempat asal. Yang ketiga adanya tekanan politik, agama, suku, dan ras di daerah asal. Yang berikut tidak cocok lagi dengan budaya setempat. Yang terakhir alasan pekerjaan, pendidikan, perkawinan, dan bencana alam. Alasan bermigrasi pertama proses pertahanan hidup atau perang, bencana alam, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua motif ekonomi. Yang ketiga motif paksaan atau migrasi duklara. Yang berikut adalah teori ekonomi tentang migrasi desa sampai kota. Pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat berkaitan erat dengan kenyataan didefinisikan sebagai perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke kota-kota. Karena perekonomian pedesaan didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan di perkotaan memusatkan kegiatan di sektor perindustrian. Yang berikut C adalah migrasi dan pembangunan. Migrasi internal dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah pedesaan ke sektor industri modern di kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi. Akan tetapi sekarang ini migrasi malah memburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal. Yang pertama,
Di sisi penawaran, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencarian kerja di perkotaan yang melampaui tingkat. Yang kedua, di sisi permintaan, menciptakan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Dampak negatif migrasi selain memburuk kondisi maupun tingkat pengangguran di perkotaan, yaitu memperburuknya distribusi pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Migrasi juga sebagai salah satu penyebab utama keterbelakangan negara-negara dunia. Ketiga, proses migrasi cenderung akan mempengaruhi dan mengubah pola kegiatan ekonomi baik secara sektor maupun secara geografis.